Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan adik-adik juga. Ketika tadi di dalam Injil digambarkan, ketika Filipus dan Andreas menyampaikan keinginan seorang Yunani untuk berjumpa dengan Yesus, Yesus tidak langsung menanggapi dengan mempersilahkannya datang atau menyambutnya dengan antusias, katakanlah. Tapi Yesus mengatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan buah banyak." Jawaban Yesus tentu punya maksud. Mengapa Yesus tidak mengatakan, "Silakan, mau apa?" Tapi dia menyampaikan sesuatu. Ketika merenungkan hal ini, saya ingat bahwa kedua orang, yaitu Filipus dan Andreas, juga pernah muncul dan dituliskan dalam satu peristiwa bersama-sama. Dalam Injil yang sama, yaitu Injil Yohanes bab 6. Silahkan nanti di rumah Anda buka Injil Yohanes bab 6. Di sana peristiwanya waktu itu ada orang banyak, ribuan orang yang mengikuti Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita akan memberi roti?" Dan Filipus mengatakan, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup." Dan seterusnya. Lalu Andreas punya peran juga. Di situ Andreas mengatakan, "Di sini ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan." Singkatnya, di dalam peristiwa itu, Filipus dan Andreas terlibat dalam peristiwa penggadaan roti ketika orang lapar, sekitar 5.000 orang diberi makan. Nah, apa kaitannya dengan bacaan hari ini? Rupanya Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada Filipus dan juga kepada kita semua, ketika orang mau mengikuti Yesus, orang jangan hanya terpaku pada mujizat, pada berbagai peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa dan sekaligus mengagumkan. Tuhan Yesus mengajak memahami lebih jauh tujuan kehadiran Dia di dunia ini. Bahwa Dia datang di dunia ini bukan pertama-tama untuk membuat mujizat, tapi untuk menawarkan penyelamatan, untuk menawarkan penebusan. Maka dalam peristiwa penebusan itu yang akan muncul bukan lagi tadi peristiwa yang spektakuler, yang mengagumkan, tetapi peristiwa yang menyedihkan, yaitu bahwa ia akan mati. Akan mati bagaikan biji yang jatuh di tanah. Dan ini yang harus dipahami oleh para murid dan juga oleh kita semua. Bahwa di dalam kehidupan iman kita, kita jangan hanya menempatkan Yesus sebagai tukang memenuhi doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, untuk kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kita. Kita diajak untuk memahami bahwa Yesus datang di dunia ini. Pertama-tama Ia ingin memberikan orientasi hidup, jalan kehidupan, tujuan kehidupan yang sesungguhnya, yang bukan hanya dinikmati di dunia ini, tetapi justru kehidupan di alam yang kekal. Dia ingin mengajak kita untuk mengenal Bapa, agar kita punya tujuan yang jelas tentang kehidupan ini. Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Tetapi berakhirnya kehidupan kita di dunia ini menuju sesuatu yang jelas, yaitu kehidupan bersama Bapa. Ini yang kadang-kadang lupa kita pahami. Kadang-kadang ada orang yang hanya mau beriman, hanya mau mengikuti kegiatan gereja atau kehidupan menggereja terkait dengan kebutuhannya di dunia ini. Saya mau mengikut Tuhan kalau doa-doa saya dikabulkan.
Kalau permohonan-permohonan saya semuanya dipenuhi oleh Tuhan, begitu permohonan kita merasa tidak dipenuhi, lalu meninggalkan Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya mau diingatkan melalui bacaan Injil hari ini. Bahwa kita ketika kita mengatakan mau menjadi murid Kristus, berarti kita mau memahami bahwa Tuhan begitu mencintai kita, melebihi segala-galanya, melebihi segala kebutuhan kita di dunia ini, sehingga Ia akan mengorbankan atau telah mengorbankan dirinya dengan membiarkan Dia menderita, disalib dan wafat di sana. Tapi itu pun bukan akhir dari segala-galanya. Karena tadi dikatakan juga, ketika Ia bangkit, Dia akan membawa kita semua. Membawa kita semua kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama diingatkan tentang tujuan kehidupan iman kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita diajak juga bertanya pada diri kita masing-masing. Tidak usah menghakimi satu sama lain. Kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana kita sungguh-sungguh juga memahami dan memaknai peristiwa pengorbanan Yesus disalib. Apakah kita sungguh sadar bahwa peristiwa itu merupakan bagian dari cara Tuhan menebus kita, mau menyelamatkan kita? Kalau selama masa Prapaskah ini kita diajak melakukan permenungan-permenungan, apakah kita sungguh sudah sampai pada kesadaran itu? Bahwa Tuhan mencintai kita. Bahwa kematian Yesus bukanlah kekonyolan. Santo Paulus dalam salah satu suratnya pernah mengatakan, bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Dan di sini disebut juga ada orang Yunani. Tapi bagi orang yang percaya pada Kristus, ini adalah cara Allah menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, hal lain yang bisa kita renungkan dalam Injil hari ini adalah kita juga bisa belajar dari Filipus dan Andreas. Tadi digambarkan orang Yunani itu berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ini aspek yang lain. Lalu Filipus berbicara dengan Andreas dan mereka bersama-sama datang kepada Yesus. Kalau di dalam kehidupan kita berjumpa dengan orang yang juga merindukan untuk mengenal Kristus, bagaimanakah sikap kita? Beranikah kita juga menghantar orang itu berjumpa dengan Yesus? Apakah kehidupan kita, perilaku kita juga menjadi jalan agar orang mau mengikuti Kristus? Atau sebaliknya? Ini juga menjadi bahan permenungan kita. Sehingga iman kita bukan hanya kita nikmati sendiri, tetapi juga harus mampu menghantar orang-orang di sekitar kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan memahami makna kehadirannya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang orang datang ingin mengenal Kristus katanya, tetapi sebenarnya bukan ingin mengenal Kristus. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 4 bulan yang lalu, saya didatangi seorang muda, mengatakan, Pastor, saya mau dibaptis. Lalu akhirnya ngobrol dan sebagainya, saya kasih tahu bahwa untuk menjadi orang Katolik, kamu harus belajar minimal 1 tahun. Belajar melihat dan juga ada pelajaran khusus selama 1 tahun, setiap minggu pertemuan. 59 pertemuan kalau salah, atau 50-an. Lalu dia mengatakan, tapi Pastor tidak sanggup saya kalau selama itu. Saya butuh pertolongan saat ini. Saya bilang, pertolongan apa? Saya punya utang. Jadi tujuannya bukan untuk mengenal Kristus, tapi untuk dibayari utang. Saya bilang, kami bukan bank. Nah, kadang-kadang hal ini terjadi. Orang berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus hanya untuk memenuhi kebutuhannya di dunia. Maka pada saat masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita semua untuk merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh menyadari makna penebusan yang Tuhan
berikan kepada kita, yang Tuhan tawarkan kepada kita. Atau kita pun sibuk terus memikirkan bagaimana Tuhan memenuhi permohonan-permohonan saya saja. Tuhan peduli terhadap kebutuhan kita. Tuhan mau mendengarkan permohonan kita. Tuhan juga kadang mengabulkan permohonan kita. Tapi tujuan utama iman kita bukan itu. Bagaimana kita semakin mengenal Bapa? Bagaimana kita semakin mengenal tujuan kehidupan kita? Semoga kita semua semakin dibukakan hati dan pikiran serta kesadaran kita tentang cinta Allah dengan penebusannya yang luar biasa. Tuhan memberkati.